Lihatlah. Sekarang memang kelihatannya hanya sebongkah garam yang tak diinginkan. Tapi kalau dijual kepada orang kaya, ini bisa ditukar dengan banyak uang. Suamiku, kurasa kamu benar-benar terlalu lapar, karena garam ini kasar, pahit, dan beracun. Hanya orang tanpa yang makan ini ya orang kaya. Siapa sih yang mau beli ini? Memang sekarang ini batu beracun. Tapi setelah saya murnikan dan olah, itu akan berubah jadi garam putih yang belum pernah mereka lihat. Saat itu orang kaya akan bawa uang mencari kita untuk beli. Murnican d'Anola. Apa itu? Aduh. Kalian gak bakalan paham meskipun saya jelasin. Mulai besok, kalian gak perlu kerja lagi. Kalian cukup bantu bawa semua garam ini ke rumah. Bawa semua pulang ke rumah. Saya jamin, dalam 3 hari kalian bakal ngitung uang sampai tangan pegal. Cepat bantu saya pasang kembali, ayo. Dimana Chouxian. Keluar kalian semua. Nona, maaf, kenapa mencari suami saya? Suami. Baru tiba di desa ini sudah dengar Sushuan menikah dengan istri baru, ternyata kamu ya. Saya pelayan pribadi Nona Ruyi. Dimana Chouxian. Bukankah sudah berjanji menebus Nona? Dimana dia. Mau menikahi Nona kami atau tidak? Anda Nona Ruyi. Suamiku dan adiknya pergi mengurus sesuatu. Dalam setengah tahun. Maksimal setengah tahun, suamiku pasti akan menebus Buruyan. Setengah tahun? Nona kami bilang, paling lama beri dia 3 hari. Nona kami masuk rumah ini untuk jadi istri. Jadi kalian, pergi saja. Jangan terus berdiam di sini. Aku dan adik menikah masuk keluarga Su jadi selir, meski bukan resmi. Ada saksi seluruh desa, tidak akan pergi. Jadi selir? Kalian itu janda? Pantas apa? Cepat pergi dari sini kalau kamu sadar. Kalau suami tidak usir, kami tidak akan pergi. Tidak pergi. Wa, benar-benar tidak tahu maluya, buandia keluar. Lihat apakah Sushuan berani bersuara saat kembali. Jangan mendekat, aku tidak akan pergi. Lepaskan aku tidak akan pergi. Apa kalian lakukan? Cepat lepaskan. Kakak. Suami, lepaskan. Jangan sentuh kakakku. Suami, maafkan. Saya berkonflik dengan Nona Ruyi. Tidak ingin meninggalkan desa keluarga Su. Tepat waktu. Aku perintahkan kamu, usir 2 imut ini atau meskipun kamu sudah tebus Nona Ruyan. Tetap tidak berguna. Perempuan jahat. Ibumu tidak pernah ajari kamu, jangan tunjuk orang lain saat bicara. Suamiku memukul pelayan pribadi Nona Ruyan demi kami. Bagaimana mungkin? Aku pikir, suami mau keluar dari rumah. Berani kamu memukulku. Berani kamu memukulku demi 2 perempuan ini. Aku adalah pelayan pribadi Nona Ruyan kamu. Menunjuk. Kamu benar-benar gila. Aku akan beritahu Nona supaya dia seumur hidup tidak akan pernah menemui kamu lagi. Menunjuk. Camus. A Camus qu'éter la luan, a cupasti akan berit a unona. Supaya dia tidak akan, perna memafkan Camus lagi. Maaf sayang. Jangan pukul pelayan pribadi Nona Ruyan. Nona Ruyan akan marah padamu. Aku dan King sebaiknya pergi. Sayang, kami pergi. Terima kasih karena telah membela kakakku meskipun kamu ingin kami pergi. Tapi tadi kamu terlihat sangat jantan. Berhenti. Sayang. Saya tahu maksud Anda menyuruh kami meminta maaf kepada Nona Ruyan. Bisa membawaku sendirian saja. Jangan biarkan King pergi. Tidak, saudari. Saya lebih memilih pergi ke yang tidak akan minta maaf pada wanita dari rumah bordil. King, berhenti bicara. Oke. Menurutmu tidak bisa melihatnya? Kalian berdua tak henti-hentinya tersenyum. Kapan aku menyuruh kalian meminta maaf, kapan aku menyuruh kalian pergi? Cepat tidur lebih awal, besok pergi ke tambang garam. Iya, aku akan Aku akan mengambil un truc membazuk akimu.
Sayang, mari kita istirahat. Saillant. Mereka menikah denganku terpaksa oleh keadaan. Bukan dengan sukarela. Kenapa aku harus merusak nama baik orang? Itu. Malam ini saya harus bangun dan mengambil air. Kamu tidur duluan ya. Suami, Berhenti memanggil, kecantikan seperti serigala dan harimau, jika terus panggil, aku benar-benar tidak tahan. apa yang terjadi dengan suami? Demi membebaskan Nona Ruyan, sampai rela mengorbankan, sekarang jadi begini. Apakah suami sudah saf? Kenapa Xuksuan belum datang menebusku? Ternyata dia tertarik pada dua janda itu. Besok pergi ke pasar gelap cari Wang Ganyang. Sushuan tidak mau menjual dua janda itu. Saya akan menjualnya untuk dia. Nyonya. Harus menjual dua wanita itu. Anda harus 3 hari tidak menghiraukan Sushuan. Biar dia tahu siapa yang berkuasa. Sayang, ini cukup tidak? Sudah cukup, sayang. Kamu sudah bekerja keras. Tunggu menjual garam dulu. Pekerjaan kotor dan capek. Kita akan sewa orang untuk melakukannya. Berapa lama lagi air garam ini harus diaduk? Tunggu sampai garam larut, baru selesai. Oh, suamiku, tidak ada rasa pahitnya. Itu bukan masalah besar. Hari ini aku pastikan kalian makan garam halus paling bagus dan lezat. Iya, nyalakan api di dapur. Baik. Air asin. Masukkan ke dalam. Air asin. Masukkan lagi ke dalam. Iya. Istri, Home istirahat sebentar, biar aku yang coba. Oke. hampir selesai.
halus seperti pasir, putih. Benarkah ini garam? Ini lebih murni dan lebih petit dari garam hijau persambaon. Apakah ada garam sebersih ini di dunia? Coba cicipi, Nona. Lihat berapa nilainya. Ham. Nona, gimana garamnya? Enak. Asin, gurih, gak pahit. Meski belum coba garam biru. Tapi garam ini, warnanya putih bersih seperti salju, rasanya murni seperti kupikir garam juga kalah sama garam ini. Putih seperti salju di hari cerah. Garam ini akan disebut King Sui. Xuange. Ini dari seluruh desa kita. Menjual rumah dan tanah. Kumpulkan 100 tael untuk pengganti pajak. Kau simpan dulu. Ruyan Gades. Uang tebusan 500 tael. Kau. Kamu beri kami sedikit waktu lagi. Uang ini tidak bisa diterima. Dan juga, kurang dari 1 bulan. Saya jamin keluarga di desa Su akan dapat menyebar 100 tael perak. A. Ini. Aduh. Tidak bisa menebus Nona Ruin. Xuan ini benar-benar cemas. Mulai bicara ngaco lagi. Oke. Besok mereka berdua ikut aku ke pasar jualan garam. Kamu akan tahu apakah aku benar bicara ngaco. Hah. Kita berdua. Permen apel. Akhirnya sampai di gerbang kota. Lihat penampilan orang kota ini. Banyak orang kaya ya. Hari ini barang daganganku bagus, sepertinya bakal untung besar. Muzu Zelatan Mengepung, Jingzu Genting. Kaisar sebelumnya wafat. Kaisar wanita naik tahta dalam situasi saat masalah dalam dan luar. Kaisar wanita mengeluarkan dekret. Siapa saja yang memiliki bakat luar biasa. Siapa yang bisa menakluk dan menyelamatkan strategi Jing. Dapat hadiah Perax, diberi posisi Sri. Masuk kota, tunggu aku. Aku mau lihat di dalam. Baik. Suku Selatan mengepung. Ingin menaklukkan musuh sangat sulit. Perak seberapa banyak pun tetap tidak bisa ambil ya. Betul begitu. Oh, ternyata dikepung oleh musuh di dalam kota. Hanya bisa terbang keluar. Kebangkitan dan kejahatan negara, tanggung jawab orang, kehilangan Jingzhou tak bisa dipertahankan. Sebagai rakyat negara yang bertarung hingga titik darah penghabisan, setia, namun berbicara sembarangan di sini. Memalukan bagi negara kita. Bertarung sampai titik darah penghabisan. Aku satu-satunya lelaki di sini, harapan desa. Kalau aku gagal, seluruh desa hancur. Takut kalah ya takut kalah. Tak ada strategi, kembali saja, jadi pengecut. Pengecut. Maksudku, biar orang-orang dari kota Jingzhou keluar terbang. Itulah strategiku. Omong kosong. Orang bukan burung. Tembok kota sangat tinggi. Bagaimana terbang keluar? Pak Tua. Pinjamkan aku pena, tinta, dan kertas. Terima kasih banyak. Dengan ini, seperti memberi orang yang terjebak di kota Jingzhou sepasang sayap terbang. Ini adalah sayap yang bisa membuat orang di kota Jingzhou terbang keluar. Apa ini? Bagaimana bisa terbang keluar? Ambil kain 30 meter, jahit seperti bola, buka di bawah. Diameter 6 kaki, 1 keranjang, ikat dengan 6 tali. Di bawah, letakkan tungku, isi bola dengan udara panas, bisa terbang tinggi.
Saya melihat semangat patriotismemu, jadi berikan padamu rancangan balon udara panas ini. Coba saja, akan tahu apakah berguna atau tidak. Ah, berani sekali. Ini. Umur masih muda, tapi otot dadanya begitu berlebihan. Ini rencana balon udara, ambil hadiahnya. Bisa dibilang ini kebaikan dari Sushuan untuk kerajaan Qing. Chouxuan. Balon udara. Et Caxuan. Kak Huan ini Di Tangzhou, tempat mana paling banyak orang kaya? Di kota Tangzhou ada banyak orang kaya dan berkuasa, ya. Restoran terkenal terbesar di kota Tangzhou, Yipin Siang. Ayo pergi. Kamu berhasil beli garam halus? Pemilik, perang di Jingzhou membuat jalur garam terputus, jadi di mana-mana tidak bisa beli garam halus, bahkan 5 liang per jin tidak bisa dibeli. Ah, garam kasar ini pahit dan sepat, hari ini beberapa pejabat sudah membalik meja. Memecahkan piring dan marah-marah, tanpa garam halus untuk masakan, ini benar-benar membunuhku. Aduh. Kamu bantu pegang dulu, Bos, mau garam halus? Begitu kamu bilang, langsung saya suruh orang kirim ke kamu. Heh. Pakaian kasar, sepatu jari terbuka, penampilan kamu ini. Kamu bisa punya garam halus. Hei ada? Itu garam halus terbaik di seluruh Tangzhou? Ah tidak, seluruh Dakuan. Garam halus terbaik. Wow. Benar-benar garam halus. Ziga. Benar-benar segar. Meleleh di mulut, tidak ada rasa pahit sama sekali. Ini lebih baik. 10 kali lipat dari garam resmi kerajaan. Hei adik kecil, Garam halus ini, kamu punya berapa? Aku beli semuanya. oke. Ayo. HEX Xuan GE. 100 kati garam King Sue, semuanya ada. Wah bagus sekali, garam ini 20 liang perak. Saya ambil semua. 20 tael. Bukan bos, garam kerajaan Perkati juga perlu 2 tael perak. Kalau ini, garam halus saya jauh lebih baik dari garam kerajaan berkali-kali lipat, meskipun harga sama, juga 200 tael. Hanya 20 tael, tidak dijual. Saudara kecil, garam selundupan memang harganya segitu. 200 tael, bisa jalin bisnis jangka panjang. Tidak bersalah saat memiliki barang berharga tetapi dianggap salah. Zaman kuno tidak punya hukum modern, aturannya lebih kepada intimidasi. Yang kuat memangsa yang lemah. Aku terlalu gegabah. Adik kecil, Menjual garam ilegal adalah kejahatan yang bisa berujung hukuman mati. Hari ini garam ini, disimpan atau tidak, tetap harus disimpan. siapa yang menjual? Siapa yang bisa membuktikan? Aku. Aku ini, ya ini. Aduh kamu. Kenapa garam ini begitu putih? Lebih halus dari yang di istana. Hahaha. Tuan ini adalah saksi. Serakan garamu seratus kati atau bayar 20 tael perak, atau aku sekarang. Panggil petugas kantor, kamu jual garam selundupan. Aku tangkap dan buktikan pelanggaranmu. Aku dipenjara selama 3 tahun. Aduh. Sial, ternyata mereka saling kenal.
Hari ini saya harus terima kerugian. Baiklah. Garam ini enak. Lebih baik dari persembahan kerajaan. Aku ambil semuanya untuk 500 tael. Ah, tunggu-tunggu. Kamu mau beli? Aku datang duluan. Lagi pula ini garam selundupan. Kamu beli garam selundupannya? Iya, benar. Siapa yang bisa buktikan kalau aku beli garam selundupan? Tuan Su dijual. Dijual. Silakan ke sini Tuan Su. Anak muda, harga bisa dibicarakan lagi. Bisa tambah sedikit. Pergi, awasi anak itu. Kalau bisa keluarkan 100 kati garam halus, pasti lebih dari itu. Keuntungan besar ini, saya, Cai Dafu, harus dapat bagian. Pergi. Siapa yang membuat garam ini? Keluarga Xiao kami adalah pedagang kerajaan. Satu kati lima o. Berapa banyak garam ini yang ada? Aku ingin semuanya. Bajingan, si Sushuan mengambil banyak uang tapi tidak memberikannya pada Nona. Aku harus memberitahunya. Garam adalah hal penting yang dikendalikan pemerintah. Bisnis ini tidak bisa dilakukan lama, cukup menghasilkan uang pertama. Garam ini memang aku yang buat, tapi yang tersisa tidak banyak. Paling banyak hanya sekitar 1000 kati. Kalau Tuan Xiao mau, 3 hari lagi kita bisa bertransaksi di sini. Ternyata memang dia yang membuatnya. Tidak heran dia bisa memikirkan ide balon udara. Orang seperti ini biasa untukku. Baik, maka kita akan bertemu di sini lagi 3 hari lagi. Kita pergi. Kirim untuk mencari tentang orang ini. Berani menepuk dadaku. Menjual garam ilegal adalah kejahatan. Harus memberi pelajaran padanya. Ya, 500 tael, ayo. Tidak disangka, tambang garam kotor di desa bisa dibuat menjadi garam halus berkualitas. Ayo, Xuan GR, kamu juga berhasil. Hebat, desa Su kita terselamatkan. Saya hanya bisa bertiga. Akhirnya bisa bertemu leluhur keluarga Su. Nyonya tua. Sekarang aku butuh 1000 kilo garam halus dalam 3 hari. 20 kilo batu garam bisa menghasilkan 1 kilo garam halus. Jadi 1000 kilo garam halus butuh 20.000 kilo batu garam. Aku butuh bantuan. Baiklah, semua orang di desa ini, ayo datang. Siapa saja yang datang untuk membuat garam, kita tanggung 3 kali makan sehari, dan juga 2 tael perak. 2 tael? Itu terlalu banyak. Tidak bisa. Kita tentukan seperti itu saja. Zen Zen King King, besok kalian ke desa kumpulkan wanita buat bantu bikin garam. Aku pergi ke pasar beli daging dan makanan, biar semua bisa makan lebih baik. Baik, suamiku. 500 liang perak. Semua uangku. Ayo, ke desa keluarga Su. Hari ini aku jual 2 wanita jahat itu. Garam batu besar di sini, kecil ikut aku. Ayo, taruh semua di sini. Siapa di antara kalian yang Bai Zhenzhen dan siapa Bai Qingqing? Ini Liu Ruyan. Kenapa dia datang? Nona. Mereka adalah Bai Zhenzhen dan Bai Qingqing. Bai Zhenzhen salam kakak Ruyan. Beking King memberi salam kepada kakak Ruyan. Kakak. 2 wanita jahat berani panggil aku kakak? Ah. Kalian kenapa pukul orang? Zanzen Jangan takut. Kami akan bantu kamu. Jangan. Jangan persulit Ruyan, suamiku akan marah. Wanita jahat melawanku. Setelah menikah dengan Sushuan, aku jadi nyonya besar desa Su, langit desa Su. Siapa berani menyentuhku sedikit? Menikah dengan Sushuan, aku akan usir kalian dari desa Su. Kudengar Sushuan hari ini dapat 500 tael. Di mana itu? Cepat bawa ke sini. Nona Ruyan, semuanya ada di sini. Berikan padaku.
Nona. Di sini kurang 50 tael. Siapa dari kalian yang menyembunyikannya? Suami pergi ke kota. Beli daging beli beras, ambil 50 tael. Su Xuan dapat banyak uang. Pasti untuk menebusku. Tapi sampai sekarang tidak datang. Kalian berdua wanita jahat sembunyikan 50 tael itu. Tidak, kami tidak. Sepertinya hari ini kalau tidak memberi kalian sedikit pelajaran, kalian tidak akan mengaku. Ayo. Pukul dia, pukul. Ayo pukul dia. Mereka adalah istri sah dari kakak Xuan. Mereka dari desa Su. Berani memukul, kami akan melawan. Baiklah. Kalian berani melawan saya. Tunggu aku menikah dengan Su Xuan, akan mengurus kalian. Ambil perak ini, kita pergi. Tidak bisa, perak milik suamiku. Kamu belum menikah, tidak boleh dibawa. Betul, perak ini diberikan kepada siapa terserah suamiku. Berani membantah? Nona. Kalotidak membri mereka pelajaran, mereka tidak tahu siapa ratu di rumah ini. Kalian pikir aku tidak bisa mengatur Su Xuan? Hari ini kalian dua wanita jahat ini dijual. Ibu Wang. 2 selai ini, putuskan untuk Xu Xuan. 100 tael per orang, milikmu. Bec. Adieu. Dua wanita ini, tubuhnya bagus, wajahnya juga cantik. Kalau dijual ke rumah bordil, pasti pria-pria akan suka. Orang-orang, bawa pergi mereka. Tidak boleh menculik. Mengapa kau jual mereka ke rumah bordil? Kami tidak setuju. Dua wanita jahat ini, aku akan menjual mereka. Dewa tidak bisa menghentikannya. Aku bilang, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan mengusir kalian dari desa Su. Su Xuan adalah kepala desa. Dia mencintaiku, mendengarkanku. Kalian semua tahu itu. Mulai hari ini, dua wanita jahat ini bukan lagi orang dari desa Su. Bawa uang peraku ke sini. Bec. Wanita jahat lepaskan. Itu uang suamiku, kalian gak boleh ambil, lepaskan. Anona. Wanita jahat ini menjijitku. Dikasih muka malah gak tahu diri, rebut uang dari tangannya, pukul dia. Pukul dia. Hahaha. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Beri aku 3. 3. Lihat seberapa tiganya kamu. Berapa kali kamu 3? Pukul, pukul keras. Pukul 3 wanita jahat ini. Pukul 3 mereka. Bagaimana ini? Kalau tidak selamatkan Seng Seng dan King King, tapi kalau kita selamatkan mereka, kakak Xuan akan mendengarkan Liu Ruyan dan mengusir kita dari desa Su. Aku tidak tahan lagi. Sekalipun diusir oleh saudara dari desa Su, aku tetap tidak bisa bertemu sang Tri Penolong. Berhenti memukul. Wanita jahat tak tahu malu. Tunggu Xuan kembali, aku akan suruh dia usir kalian semua. Kakak-kakak sekalian, terima kasih niat baik kalian, Zhen menghargainya. Tapi urusan keluarga, jangan ikut campur. Dipukul, Zhen masih kuat bertahan. Jika gadis Ruyan marah, suami usir kalian semua. Istriku, lihat apa yang kubelikan untuk kalian. Liu Ruyan. Su Xuan, bukankah kamu bilang aku adalah nyonya rumah ini, kalau aku tidak menghajar kedua selir ini? Mereka akan memberontak. Kamu harus dukung aku, usir mereka semua. Ya, kenapa kamu baru datang sekarang? Mereka hampir menggertak Nona Ruyan. Gertak. Suamiku. Aku salah menyinggung Nona Ruyan, semua ini salahku. Hukum aku sendiri, jangan libatkan saudara lain. Bukan salah kakak, ini salahku. Kakak Ruyan ingin uang, seharusnya aku tidak melindunginya dan memberinya uang. Aku mengerti. Ternyata ada pencuri di rumah. Tertarik dengan uangku, ya. Dangar tidak? Uang ini adalah untuk membebaskan Nona Ruyan, kenapa kalian tertarik? Xuan Ge, cepat hukum 2 orang jahat ini, beritahu mereka aturan yang benar, biar mereka tahu. Siapa pemilik rumah ini? Iya. Memang harus kuberitahu mereka.
Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Akhirnya salah menilai. Xuxuan, cepat pukul kedua wanita jahat ini. Me pukul mereka. Iya. Tanganku ini memang khusus untuk memukul wanita jahat. Xuxuan, pukul dua wanita jahat, kenapa pukul kami? Yang kupukul memang kalian dua wanita jahat ini, Sushuan kamu. Ah, Liu Ruyan, aku harus buat kamu sadar, aku katakan sekali lagi. Bai Zhenzhen dan Bai Qingqing adalah istri sahku. Kamu Liu Ruyan itu siapa? Masih mau masuk keluarga Su? Cepat pergi. Xuxuan, kamu berani. Kamu menyakiti aku demi dua wanita jahat dan menyuruhku pergi. Xuxuan, Hari ini keluar dari pintu ini. Kalau kamu ingin, kamu harus berlutut dan minta maaf. ayo pergi. Tunggu sebentar. Ambil peraknya kembali. Pergi sana. Humph. Liu Ruyan, seumur hidup tidak pernah dipermalukan seperti ini. Hei, Nona. Bisa cari Tuan Shen. Tuan Shen punya hubungan dengan Pak Liu dari kantor pemerintah. Menjual garam ilegal adalah kejahatan, Sushuan. Birkan Tuan Mudachen Mambawa Tuan Liu, un tuk menankap Shuxian. Desa Sujia dihapus dari daftar. HMPH, ayo pergi. Suami. Suster Ruyan, Diala wanita yang kosante. kita berdua tidak sebanding dengan apa yang kau lakukan ini. Jangan katakan itu lagi. Kalian berdua adalah orang-orang yang seharusnya aku nikahi. Sebenarnya Liu Ruyan itu siapa? Kalian berdua adalah yang paling pantas mendapatkannya. Xuan Ge. Kamu benar-benar tidak mengusir kami dari desa Su? Pabrik garam King Sueku akan segera beroperasi. Jika pergi, siapa yang akan membantu bekerja? Jangan lupa, saya masih harus memimpin seluruh desa Su untuk menjadi kaya. Tuan Shu. Dua selir ini sudah saya bayar ke Liu Ruyan. Kalau tidak, kamu kembalikan uangnya. Kalau tidak, saya akan bawa mereka pergi. Ayo, seret mereka. Kamu kasih uang siapa? Cari dia. Kalau berani sentuh lagi istriku, Sushuan. Aku akan membuatmu berdarah banyak. Au cas où. Kamu tunggu saja. Ayo pergi. Zhenzhen. Ayo kita beli bakpao kukus bersama-sama, sebanyak yang kita bisa. King. Nyalakan api dan rebus daging bersama agar semua orang kenyang hari ini. Saya, Sushuan, menyatakan setiap orang di desa Sujia akan mendapatkan penghasilan setiap hari. Daging di setiap hidangan. Wah. Tuan Lu saya melapor. Sushuan dari desa Su melanggar hukum dakian. Membuat dan menjual garam ilegal. Bawa orang ke desa Su, pasti bisa dapatkan bukti. Apa? Berani-beraninya menjual garam ilegal. Kamu punya bukti? Atau Sushuan itu merebut gadis kesayanganmu? Dan sekarang kamu sengaja balas? Tidak mungkin. Saya lihat sendiri, rumah Susian penuh alat pembuat garam. Ada ratusan kilogram halus di sana. Den sudah menjual banyak garam halus, menghasilkan keuntungan 500. Apa? Ratusan kilogram halus. 500 style perak. Sejak terakhir saya ke desa Su baru 3 hari saja. Sekarang, bagaimana dia bisa membuat garam halus sebanyak itu? Tuan Lu. Saya ingin melapor. Xuxuan dari Desax menjual garam ilegal di Tangzhou. Mengganggu harga pasar. Akan melaporkan Sushuan jual garam ilegal. Benar sekali. Dia mencoba menjual di tokoku, lalu mengusirnya. Perdagangan garam ilegal adalah kejahatan besar. Bagaimana mungkin aku bisa? Perse Kongkol Denganya. Wah, kau ini Fuhuan. Melanggar hukum, menjual garam selundupan. Hei, orang-orang, ikut saya ke desa Su. Cari garam selundupan. Tangkap Fuhuan. Wah. Pabrik garam halus King Sue di desa Su. Resmi didirikan hari ini. Ikut saya kerja, nanti bisa makan mantou putih tiap hari. Setiap orang dibayar 2 tael sehari. Xuange, benarkah itu? Dalam 1 tahun, desa Su akan menjadi desa terkaya di Dakian. Tidak ada lagi orang miskin.
Baiklah. Ayo, makan. Mulai kerja. Ah, Tambahkan sedikit garam lagi. Pukul kuat, hancurkan kecil lagi. Putaran besar semua garam larut dalam tong. Desa keluarga Su mendirikan tempat garam ilegal, melanggar hukum kerajaan. Atas perintah kantor pengadilan Tangzhou, Datant un tuc menant cap Chuksuan. Kenapa orang-orang dari kantor pengadilan datang? Pasti wanita Liu Ruyan yang mengacau. Tuan Liu, Apa aku salah? Su Xuan membuat garam ilegal. Melawan hukum kerajaan, dia tidak menghargai pengadilan. Garam dan besi adalah urat nadi ekonomi Dakian. Apa dilakukan Su Xuan mengguncang fondasi negara? Merusak kekuasaan kaisar wanita sama dengan pengkhianatan negara. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Camel. menurut hukum Dakian, pembuatan garam halus ilegal lebih dari 100 jin dikenai hukuman mati. Di sini ada 1000 jin garam ilegal. Chuksuan. Punya 10 kepala, semua akan dipenggal. Gawat. Garam dan besi adalah kantong uang kaisar. Mengusik kantong kaisar. Wah, selesai sekarang. Apa yang ditunggu? Tangkap Fu Huan. Lindungi Tuan. Apa tidak tahu hukum? Uang desa diambil oleh pajak berat, garam legal tak bisa beli, buat garam ilegal mau tangkap orang. Kalian membiarkan rakyat hidup? Para pria sudah ditarik untuk perang. Kami yang tua dan lemah, kalau bukan karena jalan buntu. Siapa yang mau mengambil risiko melanggar hukum untuk membuat garam? Apakah kita salah? Wajib militer, membayar pajak. Itu hukum kerajaan. Hukum negara seperti gunung, mana bisa dilawan? Chuksuan, mendirikan pabrik garam ilegal. Bukti sudah jelas. Oran datant. Tankap. Jangan tangkap Jangan Tankap. Mangalangi tu gape Jaba. Dianggap sebagai jika kamu tidak tangkap semua. Tunggu sebentar. Semua mundur. Su Xuan bertanggung jawab. Garam ini buatanku. Mau tangkap, tangkap aku saja. Tidak terkait desa Su. Kali ini benar-benar kejeblos. Berbisnis di masa lalu juga sesusah ini. Aduh, Kita masuk kantor pengadilan dulu, baru cari jalan keluarnya. Tidak bisa, suamiku, kamu tidak boleh pergi bersama mereka. tenanglah. Aku membuat garam agar orang-orang desa Su bisa hidup. Agar rakyat Dakian sekarang bisa beli garam halus. Saya yakin pemerintah Dakian tidak akan memihak yang salah. Xuksuan. Ini harga yang kamu bayar karena mengkhianatiku. Tapi jika kamu pikir harganya hanya masuk penjara, HMPF, itu terlalu murah untukmu. Apa maksudmu? Tuan Lu. Hu Xuan masuk penjara, desa Hu jadi tak ada lelaki. Seharusnya, janda-janda di desa Su harus dibagi ulang, kan? Menurut aturan resmi. Memang demikian. Nona Bai. Sudah kukatakan, kau tak bisa lolos dariku. Hahaha Tuan Lu. Aku rela menambah 100 til perak. Nona Bai. Hari ini aku akan membawanya pergi. Sesuai hukum. Boleh. Aku adalah istri utama Tuan Shen. Setelah kamu masuk ke rumah Shen, hanya bisa jadi selir. Malam hari kamu harus melayani Tuan Shen, siang hari hanya bisa menuruti perintahku. Hari-harimu yang baik sudah berakhir. Baiklah. Ternyata kalian mengincar desa Su. Kalau mau menangkapku, aku akan ikut. Tapi jika berani menangkap istriku, menyentuh wanita di desa Su, aku, Su Xuan, tidak akan mengizinkan. Chuksuan. Kamu mau memberontak? Tekanan dari pemerintah memaksa rakyat. Rakyat tak punya pilihan selain melawan. Tuan Liu. Su Xuan sudah punya niat pemberontakan. Dia menjual garam ilegal untuk tujuannya mengumpulkan pengungsi melawan pemerintah. Benar sekali. Tidak membunuh tak bisa menunjukkan Tuan Lu. Bunu Su Xian. Garam dan uang serahkan ke pemerintah. Para wanita itu, serahkan padaku. Aku urus beban pemerintah. Tidak mungkin. Istri Xianggong. Kami adalah anggota suku desa. Kami tidak akan pergi dengan kalian dan tidak akan melukai Xianggong kami. Benar, anggota suku desa Su. Tidak akan pergi ke mana-mana. Kira kepala. Menurut hukum, apakah akan pergi atau tidak?
Itu bukan terserah kalian. Pemerintah tidak akan membiarkan desa Su bertahan. Bec. Karena melawan mati, tidak melawan juga mati. Saudara-saudari, lebih baik bertaruh nyawa lawan mereka. Ayo kita lawan. Suami, satu-satunya pria di desa Su, harapan desa. Cepat lari sejauh mungkin. Selama kamu hidup, desa kita punya harapan. Apa-apaan ini? Wanita melindungi pria? Mereka datang, aku yang menyeret. Kalau ada yang pergi, kalian. Aku akan tetap di sini dan melawan. Pemberontak juga Menghalangi tugas resmi, bukti sudah jelas. Tangkap semua orang desa Su. Jika ada yang melawan, bunuh di tempat. Bae. angkat senjata. Perintah kerajaan datang. Rakyat biasa Juhuan, terimalah perintah. Perintah kerajaan. Bukankah perintah kerajaan hanya bisa dikeluarkan oleh ratu? Ini perintah dari Yang Mulia. Bagaimana bisa sampai ke desa Su? Apakah karena masalah penjualan garam ilegal Sushuan yang ramai dibicarakan, ini terdengar sampai ke telinga Yang Mulia Ratu? Habis sudah, kali ini pasti saya akan kena hukuman karena kurangnya pengawasan dan inspeksi. Sushian. Tuduhanmu menjual garam ilegal sampai ke ratu, pasukan kerajaan tiba. Nasibmu sudah ditentukan. Kita lihat setelah ini. Apa kamu masih bisa rebut Benyonya? Su Xuan, Jika dulu kamu ceraikan dua wanita itu dan menikahi aku, maka aku hentikan kamu membuat garam. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Kalian semua harus menanggung akibat kebodohanmu. Siapa di antara kalian yang Sushuan? Cepat terima perintah. Tuan. Orang ini adalah Sushuan. Sushuan membuat garam ilegal, melanggar hukum dakian, sulit untuk lari dari hukuman. Saya siap menerima hukuman dari ratu. Tapi, Tuan, jika harus menghukum, hukumlah saya. Jangan libatkan desa Su lainnya. Hukuman. Siapa bilang mau menghukummu? Anak muda. Kamu ketemu orang penting. Kesempatan emas ini akan datang. Orang penting. Orang penting apaan? Desa Su miskin, mana ada orang penting? Pak Tua, bercanda, kan? Sushian Pamela's Mana Ada Orang Pentang. Yang tertarik sama dia? Kurang ajar. Selama ada saya. Kapan giliran kamu nyolot? Xu Huan. Terima perintah. Atas titah langit, Kaisar Wanita berkata, sekarang, setelah menyelidiki Sushuan dari rakyat biasa. Garam yang dibuatnya bermanfaat bagi desa, berjasa bagi negara, dengan ini perintah khusus. Memberi Sushuan nama pejabat untuk mengelola usaha, izinkan dia mendirikan pabrik garam. Bersembah untuk negara. Itu perintah. Aku baru membuat garam selama 2 hari, bagaimana ini bisa sampai ke telinga sang ratu? Apakah di seluruh kota Tangzhou ini penuh dengan mata-mata ratu? Aku tidak pernah bilang satu kata buruk tentangnya. Kalau tidak, perintah ini Adalah untuk mengambil hidupku. Shuxian. Cepat terima perintahnya. Rakyat biasa Sushuan menerima perintah, terima kasih atas kemurahan hati ratu. Shuxian. Ibu Ratu sangat menganggapmu penting, jadi kamu bisa produksi garam ini tanpa takut. Pabrik garammu adalah usaha yang diawasi pemerintah, diberi izin oleh kaisar, jadi nanti siapapun tidak berani mengganggumu. Paman. Maksud Anda, bahkan kantor pemerintah pun tidak bisa mengusikku? Pabrik garam Sushian ini khusus untuk produksi garam bagi pemerintah, tugasnya berat, tidak boleh kurang dari 1000 kati sehari. Tuan Liu mengerti kepentingan umum, selama tidak ada urusan penting lainnya. Jangan attend que Sini Mangangu. Saya mengerti. Kenapa Su Xuan pemalas tak berguna seberuntung ini dan mendapat perhatian ratu? Unuch Liu, apakah Anda salah? Orang yang dihargai ratu tidak sengaja bernama sama dengan Su Xuan. Bukan orang di depan kita ini. Berani sekali. Siapa kamu berani mengajari aku, sang eunuch? Orang. Tampar dia, ya. Eunuch. Desa Su direkrut istana, Su Xuan pria satu-satunya. Kalau dia jalankan tambak garam, desa Su tidak akan punya tentara.
Tambak garam ini harus jalan. Desa Su juga perlu kirim tentara. Shuxian. Jadi, menurutmu, apa yang harus dilakukan? Sushuan diperintah menghasilkan garam untuk kaisar, dan tidak mengecewakan harapan kaisar wanita. Tapi, masalah tentara ini juga tidak bisa ditunda. Ayah angkat. Sepertinya Tuan Shen tidak ada dalam daftar tentara. Bagaimana kalau kuota tentara dari desa Su? Biarkan untuk Tuan Shen saja. Tidak bisa. Keluarga Shen sudah bayar pajak bebas tugas. Aku tidak mau jadi tentara. Semua warga negara kita seharusnya punya kesadaran untuk bertempur menghadapi musuh dan membela negara. Masalah ini. Setujui. Siap. Tangkap Shen Fang dan kirim ke barak tentara. Siap. Aku tidak mau jadi tentara. Lepaskan aku. Hari itu, Yang Bergenji membeli garam à Ludonggang Camus. Tuan Xiao. Hanyalah untuk mengisi gudang garam pemerintah. Pedagang garam yang memperkaya kas garam. Garam yang dibuat di pabrik Tuan Su, jual saja padanya. Tuan Xiao orang pemerintah. Pantas saja Ratu mengetahuinya, pasti Tuan Xiao telah memuji saya di depan Ratu. Benar. Dialah orang pentingmu, masa depanmu tergantung padanya. Hati-hati ke depannya. Jangan menyinggung. Kembali ke istana. Selamat jalan, Paman. Sushuan, bingung sesaat. Aku tahu salah. Kamu mencintaiku. Pasti tidak akan mempermasalahkan. Pasti memaafkanku dan memberiku kesempatan lagi. Pergi. Shuxian. Aku, Liu Ruyan tidak pernah merendahkan diri. Pertama kali, bisa tidak kamu terima sekali ini saja? Aku sungguh ingin bergabung dengan keluarga besar kalian. Keluarga semua. Dia bilang ingin gabung keluarga besar kita. Kalian setuju tidak? Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. desa Su tidak mau wanita tak tahu malu sepertimu. Wanita jahat berani mendorongku. Masih berani sombong, pergi. Keluar, keluar. Liu Ruyan, berhenti. Liu Ruyan jangan pergi. Yang mulia. Sesuai dengan keinginan Anda. Mazala Shuxian. Semua sudah diatasi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yang mulia, menjual garam ilegal adalah kejahatan besar. Tetapi Sushuan memperluas produksi garam. Takutnya menarik perhatian pihak berwenang. Benar Sushian masih berguna bagi saya. Sampaikan perintah lisan dari saya, beri perintah kerajaan ke desa Sudan beri Sushian. Hak untuk mengawasi dan menjalankan biarkan pabrik garam ilegalnya menggunakan nama pabrik garam resmi. Biarkan dia memproduksi garam untuk kerajaan secara sah. Ya. Ayo pergi. Li Aiking, ikut pergi melihat pabrik garam nasional pertama yang dikelola pemerintah dan swasta. Ya. Semoga perjalanan Anda aman. Kita bilang 2 hari kemudian ke kota untuk berdagang, tak disangka Tuan Muda Xiao datang ke rumah kita. Meski tampak sederhana, sebenarnya garam halus saya berasal dari sini. Di sini benar-benar cocok dengan ungkapan kecil-kecil cabai rawit. Tapi aku butuh banyak sekali garam halus. Takutnya usaha kecilmu ini tidak mampu. Aku dan 2 wanita ini. Serta beberapa saudari di desa. Jika kami produksi terus-menerus secara besar-besaran, sehari bisa menghasilkan 1000 jin. Sehari 1000 jin, sebulan 30.000 jin. Produksi ini ternyata lebih banyak dari pabrik garam pemerintah. Yang mulia, di daerah Jingzhou, perang dengan orang selatan berlanjut, jalur garam terputus. Harga garam meroket. Dari 10 rumah tangga, 9 tidak punya garam. Sushuan memproduksi 1000 jin garam setiap hari. Itu benar-benar menolong rakyat dakian seperti obor di tengah salju. Baik. Jika dapat memproduksi 30.000 jin garam, saya akan membelinya semua dengan harga 6 liang per jin. 6 liang. 1 jin garam. 6 liang perak ya. Lebih tinggi 1 liang dari sebelumnya. Saya yakin tak ada yang bisa menawarkan harga lebih tinggi dari saya di seluruh dakian. Ini 200 tael emas sebagai uang muka. 10 hari lagi, saya akan datang untuk mengambil batch pertama 10.000 jin garam halus. Wah,
Begitu garam halus berkualitas tinggi ini masuk ke pasar, akan jadi tren besar di negara kita. Nanti permintaan melebihi pasokan. Pemerintah pasti akan meminta kita meningkatkan produksi. Tapi sekarang tenaga kerja di desa Su jauh dari cukup. Ayo ke tempat tidur untuk beristirahat. Suamiku, Cuci kaki dulu ya. Zen Zen dan King King, kira-kira masih ada berapa orang yang bisa kita rekrut di desa Su untuk membantu kita membuat garam? di desa Su ada lebih dari 100 wanita, tidak termasuk yang tua, lemah, atau cacat yang bisa memproduksi garam. Paling ada 20 atau Benar. orang. Kita panggil orang dari desa sebelah, 10. Semua Detong. Tambahnya paling 10 orang lagi. 20-30 orang masih jauh dari cukup. Untuk memperbesar produksi, kita butuh setidaknya ratusan orang. Ratusan orang memproduksi puluhan ribu pon garam setiap hari. Terjual sebanyak itu? Garam adalah kebutuhan utama masyarakat. Tidak khawatir tak terjual, lebih khawatir kurang untuk dijual. Zen Zen dan King King, bantu aku pikirkan. Di mana lagi bisa cari orang buat bantu kita bikin garam, ya? Di sekitar sini jaraknya 10 li, banyak pemuda. Kampung kita kampung Su isinya janda semua. Kalau undang lelaki buat kerja, gimana kalau ada perasaan? Kalau memalukan terjadi, nama baik kampung Su bisa hilang. Kita cuma bisa rekrut pekerja perempuan. Berarti harus cari di tempat yang paling banyak perempuan. Tempat yang paling banyak perempuan. Istriku, kamu benar-benar cerdas. Terima kasih sudah mengingatkan. Bagaimana aku mengingatkanmu, suami? Nyonya, aku bertanya padamu. Di mana tempat wanita paling banyak? Tentu saja di rumah bordil kota. Rumah bordil. Suamiku, Kamu tidak bicara sembarangan. wanita di rumah bordil sembrono, tanpa malu. Bagaimana menarik di keluarga Su? Bukankah ini mencemarkan nama baik keluarga Su? Kecuali tidak ada pilihan lain, wanita baik-baik mana yang mau menjadi wanita malam? Mereka bernasib buruk. Jika aku bisa membantu menebus, mengubah hidup, dan memberi tempat baru. Pekerjaan yang baik dan stabil, nantinya mereka bisa menikah dan mengurus rumah tangga dengan nyaman. Kalau begitu, saya juga sudah melakukan hal baik yang sangat berarti. Suamiku, tidak perlu menjelaskan lagi. Kami mengerti isi hatimu. Pasti masih memikirkan Nona Ruyan. Siapa? Liu Ruyan. Bukan, istriku. Salah paham. Aku dan kakak tahu, sebenarnya suami selalu mencintai gadis Ruyan. Hanya saja, terhalang oleh status gadis Ruyan, takut menikahinya akan menimbulkan gosip. Sekarang, memanfaatkan kesempatan ini. Bisa juga membujuk Nona Ruyan memperbaiki diri, lalu menikahinya saat itu, sehingga sah. Bukan, saat aku memukulnya kalian ada di sana. Kalian melihat, aku bilang aku tidak akan menikah lagi. Itu aku sudah lakukan. Suamiku, mengerti, kamu dan Nona Ruyan berselisih untuk menghibur kami, para saudari, kebaikan suami, ingat di hati. Namun suami jelas masih ada Nona Ruyan. Jangan menyakiti perasaan ke depannya. Suamiku dengan bersusah payah ingin membantu Nona Ruyan mengubah identitas. Aku dan kakak akan sepenuh hati mendukung suami. Kalau gitu, aku nikahi saja, jadi istri kecil. Kalian pikir aku Susuan orang macam apa? Sudahlah, besok aku pergi ke rumah bordil cari kerja, kalau Liu Ruyan tidak datang. Kalau dia datang, aku biarkan kalian lihat dengan mata kepala sendiri, betul tidaknya kebencianku padanya. Angkat lengan sedikit. Tangan harus lebih lembut, pinggul lebih lentur, wahai putri kecilku. Aduh, Tuan. Sialan Camus Chouxian. Kamu pukul Liu Ruyan di rumahku, berani datang ke Zui Honglou, gak takut ibu ini patahkan kakimu ya? Tidak. Karena hari ini, Aku datang untuk memberimu uang. oh, Benarkah? Wah, Tuan Su baru-baru ini makin sukses ya. Hari ini mau membebaskan Nona Ruyan ya. Nona. Sepertinya Sushuan brengsek itu datang. Dia datang untuk APA. Apalagi kalau bukan untuk itu. Dia dulu memuja Anda. Pasti datang untuk minta maaf ya. Tapi Nona. Jangan mudah memaafkannya, kalau tidak terlalu murah untuk dia, HMPH.
Bukankah Sushuan itu punya bisnis garam dan kaya? Pergi beritahu dia. Hari ini kalau tidak bisa beri 200 keping emas, jangan harap aku maafkan dia. Hari ini aku memang datang untuk menebus gadis dari Zui Honglo. Ruin bersama pemuda kaya sepertimu, masa depannya pasti baik. Aku sekarang akan memanggil Ruin ke sini. Tidak perlu. Nona Ruyan bilang, kalau Sushuan tidak memberikan 200 tael emas hari ini, dia tidak akan menemuinya. 200 tael emas. Meskipun Tuan Su kaya sekalipun, dia tidak bisa memberikan sebanyak itu. Nona Ruyan Camus Keterlaluan. Baiklah. 200 tael emas, ya? Baik, akan aku beri. Cukup tidak? Wah, begitu banyak emas. Kukup. Cepat panggil Ruin ke sini untuk temani Tuan Su. Tuan Su adalah tamu kehormatan di Zui Honglo kita. Ah, Baik, tunggu sebentar. Siapa bilang emas ini untuk menebus Liu Ruin saja? Dia tidak pantas. Apa maksudmu? Panggil semua gadis di Zui Honglo keluar, siapa saja boleh. Siapapun yang ingin hidup baru dan bersedia ikut denganku, Sushuan, aku akan menebusnya. Maksudmu? Kau mau menebus semua gadis di Zui Honglo dan membawa mereka pergi? Benar. Kamu terobsesi sama gadis itu ya? Semua gadis dari Zui Honglo sudah kamu bawa pergi. Apakah bisa jalankan Zui Honglo ini? Oh, kamu menjalankan Zui Honglo. Bukannya itu untuk cari uang? Dengan emas ini, kamu cukup hidup nyaman selama beberapa generasi. Kamu bisa pensiun. Sepertinya masuk akal ya. Sushuan kamu tidak datang untuk menebus. Gadis Ruyan, kamu datang untuk menghina gadis kami. Aku beritahu, seumur hidupmu, jangan pernah berharap mendapatkan maaf dari gadis kami. Kelihatannya kamu lebih memilih Zui Honglo ini daripada emas ini. Waduh, Tuan Su, kamu memang pandai bercanda. Siapa yang tidak suka emas? Hahaha. Para gadis, keluar sambut tamu. Datang, datang. Wa, Pernamelia Tuan Shu. Menasihati wanita penghibur untuk menjalani hidup. Apakah ini pekerjaan yang pantas? Berapa banyak pria akan membenci saya? Mulai hari ini, Tuan Su, bukan hanya para gadis, tapi juga Zui Honglo ini. Semua milikmu sekarang, ya ampun. Zui Honglo nggak perlu lagi. Aduh, nggak perlu. Dengan emas ini, aku ke kota beli rumah, cari posisi kecil buat pensiun. Mulai hari ini, Nona-nona, Tuan Su adalah majikan baru kalian. Magican. Di desa Bantu Janda, di rumah bordil ajak gadis insaf, aku bagaikan pahlawan perempuan, enak. Ayolah, ayo pergi, Zui Honglo milikmu sekarang. Semua nona-nona ini juga milikmu. Kamu mau mereka melayani tamu atau bawa mereka jalur baik-baik, aku gak peduli. Kalau Tuan Su kangen dengan saya, datanglah ke ibu kota untuk cari saya. Camille Pergy Sécaran. Nona-nona, kalian bebas menebus diri. Permen Gula. Yang mulia, saya diperintahkan mengawasi produksi garam di desa Su, tapi Sushuan tidak ada di pabrik. Dua istrinya bilang. Bilang apa? Mereka bilang bahwa Sushuan mengambil 200 liang uang muka kita. Dan pergi ke Zui Honglo. Swahanglu it tempat apa? Zui Honglo itu rumah bordil, tempat pria mencari hiburan.
Setelah kenyang, orang mulai berpikir tentang kesenangan. Su Xuan tampak jujur, tapi dalamnya ternyata. Orang seraka menikmati kesenangan tak burger. Berani beraninya pakai wangku untuk bermaksiat. Ayo pergi ke Zui Honglou. Aku ingin melihat sendiri apakah dia sudah lupa daratan karena kebahagiaan. Aku umumkan, gadis-gadis di Zui Honglou, kalian bebas dan boleh pergi. Lalu kemana aku pergi setelah ini? Kemana saudari Perji? Tidak mau pulang atau tidak punya rumah, tetaplah bersamaku di sini. Aku akan membimbingmu ke jalan yang benar. Remaja dijual ke Zui Honglou, tidak punya rumah, selain melayani pria, tidak bisa apa-apa. Ya, meskipun Zui Honglou bukan tempat yang terhormat, tetapi di sini ada makan dan minum. Kami anggap ini rumah sejak lama. Sekarang, kalau disuruh melakukan hal lain, kami juga tidak bisa ke jalan yang benar. Bisakah kami tetap tinggal di Zui Honglou? Kalian pikirkan baik-baik, gadis-gadis. Kecantikan seperti bunga mekar, dapat hidup nyaman dan tenang. Tetapi saat kalian sudah tua, apakah masih ada pria yang menyukai kalian? Apakah Zui Honglou masih mau menerima kalian? Kalau itu, kalian bagaimana? Makanya, penting untuk belajar keterampilan yang bisa dipakai seumur hidup. Kebetulan, aku bisa tunjukkan jalan yang tepat untuk kalian. Keterampilan apa? Membuat garam. Membuat garam halus yang terbaik dan terindah di Dakian. Aku bisa jamin. Kurang dari setengah tahun, kalian bisa dapatkan cukup uang untuk masa depan. Setahun saja uang cukup untuk masa depan kalian. Serius? Kamu nggak bohong kan? Serius-serius. Ladang garamku di desa Sujiacun. Ratu memerintahkan, ladang garam dikelola pemerintah dan bisnis. Aku bisa ajak kalian lihat setelah kalian melihat. Kalau kalian merasa tidak puas, minta ongkos pada aku dan cari tempat lain. Benarkah? Itu bagus sekali. Sebenarnya melayani laki-laki ini sudah cukup lama bagiku. Yang ingin ikut ke pabrik garam, datang ke sini, tanda tangani. Aku mau, aku mau. Berapa jauh lagi ke Zui Honglou? Tinggal 2 blok lagi. Tidak sopan, tanda tangannya di atas kertas. Bukan di wajahku. Tuan Su, kami milikmu sekarang. Kapan membawa kami ke desa Su? Kami. Minggir semua. Minggir. Kalian berdua menjauh dulu. Kalian semua ditipu oleh Zhu Xuan. Pabrik garam di desa Su adalah tempat ilegal. Para janda di sana orang-orang licik. Kalau pergi, kalian kerja seperti keledai. Dihinakan seperti pelayan. Benarkah? Tidak mungkin. Benar sekali. Semuanya benar. Apakah kita ditipu? Menjadi pekerja garam di pabrik, bekerja di bawah terik matahari setiap hari. Kapan lagi kita bisa begini santai dan bahagia? Kalau kalian ikut dia hari ini, pasti bakal nyesel. Hari-hari ditambak garam memang gak semewah di Zui Honglou. Tapi aku bisa jamin, setiap hari dapat roti putih dan gaji bulanan. Perak. 50 TL. Sepuluh tahun di Zui Honglou, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku pergi, aku mau ikut, aku juga mau pergi. Kalian ini benar-benar wanita jahat tak berpendirian. Liu Ruyan, memangnya mereka itu wanita jahat? Atau kamu yang tidak tahu malu? Aku katakan lagi. Di restoran Honglou, siapapun yang mau bekerja keras, pabrik garam desa Sukami akan menyambut dengan baik. 50 liang, tuh. Hanya satu orang yang dikecualikan. Liu Ruyan, berjiwa buruk. Lupa kebenaran demi keuntungan, serakah, cabul, tidak tahu malu. Pabrik garam desa Sukami. Tidak menerima. Liu Ruyan ini karena jadi primadona, sering menindas kami, aku tidak mau hidup di bawah atap yang sama dengannya. Orang seperti Liu Ruyan harus segera diusir dari Zui Honglou, aku tidak mau melihatnya lagi. Perji Keluar. Liu Ruyan. Awalnya aku pikir, orang terbuang di dunia, wanita seharusnya tidak menyusahkan yang lain.
Tapi setelah mendengar semua yang kamu lakukan, aku merasa. Semua ini kamu cari sendiri. Cepat pergi. Chouk Suan. Pikir tanpamu, nona kami tidak bisa hidup, Diluar, Sana Banyak Pejabat un Jidan Bansawang. yang ingin mengejar nona kami. Putra kaya Tangzhou, Tuan Chen, bulan lalu baru saja lulus ujian kerajaan. Dia bilang selama aku setuju, dia akan segera menikahiku. Oh, seorang pelajar ingin menikahi wanita yang reput. Kasihan sekali. Kamu. Yu Tuan, tunggu kau. Setelah melayani Tuan Chen, akan membuatnya menyerang desa keluarga Su. Humph. Selamat jalan. Tuan Shu, mari kita pulang ke desa Sekarang. Aku sudah tidak sabar ingin menjalani hidup dengan kerja keras. Tidak perlu buru-buru. Aku akan membawamu melalui jalan yang benar dan terhormat. Jalan ini harus dimulai dari mengubah cara bicara dan pengetahuan kalian. Kalau kalian seperti sekarang, orang langsung tahu kalian gadis jalanan dan akan dibicarakan. Lalu bagaimana caranya? Harus baca buku dan belajar. Kalau banyak ilmu, aura kecerdasan akan muncul. Pengetahuan banyak, aura anggun datang alami. Kalau pengetahuan banyak, aura anggun akan datang secara alami. Hahaha lucu sekali hahaha. Tuan Su, Anda pasti bercanda. Anak-anak dari keluarga miskin, makan susah, apalagi belajar. Apa kalian semua sama sekali tidak pernah sekolah? Kalau begitu, kalian bisa apa? Aku bisa menulis. Aku bisa menulis namaku sendiri. Aku bisa menghitung uang, dari 1 sampai 100. Aku bisa ilustrasi Jin Ping Mei, aku mengerti semuanya. Hebat, hebat, sungguh punya bakat terpendam yang luar biasa. Baiklah, hari ini aku akan mengajar kalian dengan baik, membaca puisi dan menulis syair, ini baru budaya sejati. Yang mulia. Di depan Zui Honglou, tempat penuh kebusukan, Anda sebagai kaisar bijaksana, tidak pantas memasukkannya. Takut mengganggu, biarkan hamba menggantikan Anda membawa Chouk Suan keluar. Dunia ini di bawah kekuasaan raja, seluruh tanah tunduk padanya. Di negeri Dakian, ada tempat tak bisa aku kunjungi? Yang mulia, Anda membawa aura naga, menyangkut nasib bangsa, jangan dicemari oleh tempat yang rendah. Diam. Aku harus menangkap Su Xuan. Hari itu dia berjanji membuat garam. Tapi sekarang dia malah asik di tempat rendah ini. Aku akan tanyakan padanya apa yang terjadi. Yang mulia, Di mana Su Xuan dari desa Su? Setangkai bunga merah wangi terpancar. Awan dan hujan wushan sia-sia membuat hati hancur. Tanyakan siapa di istana Han yang bisa menandingi, sayangnya Fei yang bergantung pada riasan barunya. Peony. Tulangnya indah, aromanya jiwa. Bukankah kita membaca di sini untuk mencapai pengaruh yang memukau langit dan bumi dari dalam keluar? Aku tahu kamu tulus seperti matahari dan bulan. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Mengembalikan mutiara padamu, air mata mengalir. Menyesal tidak bertemu sebelum menikah. Apakah ini rumah bordil yang hina menurut orang-orang biasa? Kenapa tampaknya seperti pertemuan para pujangga? Pakar rakyat besar Chen. Sudah begitu rajin belajar? Anda yakin? Ini tempat Zui Honglou, bawa ke jalan salah. tidak mungkin. Saat sebelumnya saya datang, tidak seperti ini. Kemarahanku meledak, berdiri di balkon. Hujan deras berhenti. Memandang ke atas, teriak panjang. Semangat berkobar. 30 tahun kemuliaan jadi debu, 8.000 mil perjalanan diberkati awan dan bulan. Jangan sia-siakan waktu. Rambut muda memutih. Hanya kesedihan sia-sia. Aib jingkang belum terbalas, kapan menghilang dendam ini? Mengemudi kendaraan panjang, melewati puncak Gunung Helan.
Semangat besar, lapar makan daging musuh. Tertawa sambil menenggak darah Xiongnu. Nanti akan mengumpulkan kembali tanah air lama. Menghadap ke istana. Bagus. Membacakannya dengan baik, Aku belum pernah mendengar puisi yang begitu menginspirasi dan membangkitkan semangat. Penuh loyalitas, semangat membara. Tuan Muda Su, siapa yang menulis puisi ini? Tuan Muda Xiao hanya bercanda. Ini cuma tulisan iseng buat hiburan saya. Tulis asal aja. Puisimu sangat kuat dan mengesankan. Jauh melampaui para penulis resmi di istana yang hanya mengeluh tiada alasan. Jika puisi ini dikenal luas, pasti akan mengguncang dunia sastra dakian. Tak diduga, kamu lahir di desa Su yang terpencil dan miskin. Masih bisa punya pengetahuan sebesar ini. Saya mengerti sekarang, kamu ahli membuat garam halus. Tidak mungkin kebetulan. Aduh, jangan puji lagi, saya sampai gak enak sendiri. Oh iya, Tuan Xiao, ada keperluan apa datang ke sini hari ini? Kami, Kami cuma merasa kesepian. Jadi datang ke sini mencari teman saja. iya, semua pria seperti itu, manusiawi kan? Buat Tuan Su tertawa. Wah, ternyata Tuan Xiao juga orang yang suka bersenang-senangnya. Sayangnya, gadis di Zui Honglo ini sudah saya tebus, kalian harus cari tempat lain. Kibes. Kamu menebus begitu banyak gadis untuk apa? Hampir lupa cerita, usaha produksi garamku ketahuan Ratu. Ratu memerintah, memberikan tambak garam desa Su untuk dikelola pemerintah dan pedagang. Tambak garam dikelola pemerintah dan pedagang, produksi garam untuk istana. Ratu benar-benar punya mata yang tajam. Selanjutnya kamu bisa berusaha tanpa khawatir lagi. Benar sekali, kalau garam halusku pakai cap pemerintah, pasti laris manis. Tapi desa Su kami kekurangan orang, jadi aku ke Zui Honglo untuk rekrut karyawan. Rekrut karyawan, tapi mereka perempuan dunia malam. Kalau bukan karena tekanan hidup, siapa mau jadi perempuan dunia malam? Aduh, tenang saja kalian. Saya percaya mereka, cukup beri kesempatan, pasti bisa jadi tulang punggung ladang garam desa Su. Tapi bikin garam itu kerja fisik. Lihat mereka lembut sekali. Bahunya nggak pikul, tangan nggak angkat. Takut mempermalukan ladang garammu? Aduh, Tuan Xiao, ini Anda kurang tahu. Ada seorang tokoh besar pernah berkata bahwa perempuan bisa menopang separuh langit. Coba bayangkan, di dinasti Dakian ini, tugas berat kerajaan diemban oleh satu ratu. Pekerjaan berat membuat garam, aku yakin mereka bisa melakukannya. Berani sekali, bagaimana bisa menyamakan perempuan jalanan itu dengan sang ratu? Kenapa kamu marah-marah? Ratu nggak ada, nggak bisa dengar. Kamu tahu orang di depanmu ini, Ini apa? Kenapa? Nggak apa-apa, kami semua adalah rakyat paling setia kepada sang ratu. Kamu berbicara tentang ratu tidak pantas. Ratu mendengarnya. Itu bukan masalah. Perempuan bisa setara dengan pria, itu adalah ungkapan yang bagus. Tuan Su, sekarang kau sudah merekrut gadis-gadis itu untuk bekerja di pabrik garam. Jadi bulan depan, garam halis yang kau berikan harus 2 kali lipat. Selama kau membayar cukup. Aku bisa membuatkannya untukmu. Baik, aku harap kau bisa menepati janjimu. Beberapa hari lagi, aku akan datang ke desa Su untuk memeriksa sendiri. Kenapa hari ini tidak ada orang membuat garam? Apa ini hari libur? Suamiku tidak perlu mencari, semua pergi mencari kayu bakar. Kayu bakar? Betul, kami terus membuat garam, semua pohon di desa Su sudah ditebang. Tidak ada kayu bakar. Aku ingat di luar desa ada beberapa hutan. Tempat itu lebih dekat, kenapa malah pergi jauh? Kamu tidak tahu ya? Hutan luar desa Su milik pemerintah diserahkan ke istana untuk perbaiki taman. Kalau rakyat sentuh pohon, pasti kena masalah. Pohon di desa lain juga tidak boleh ditebang. Kalau kita tidak bisa menemukan kayu bakar, ladang garam kita mungkin harus berhenti produksi. Kenapa lupa soal ini ya? Sekarang perang berkepanjangan, untuk makan saja sulit. Kayu bakar sudah ditukar dengan makanan. Tapi kalau kayu bakar dipakai untuk merebus garam, pabrik garam akan bangkrut.
Apa yang harus kita lakukan? Batas waktu memberikan garam halus kepada Xiao dan pemerintah kurang dari 10 hari. Puluhan ribu kati garam halus belum selesai. Bagaimana? Pabrik garam diawasi pemerintah. Kalau tidak menyelesaikan tugas, bisa kehilangan nyawa. Salah kami. Tidak berguna, tidak bisa membantu suami. Jika tidak menemukan kayu bakar dan tidak bisa membuat garam, suamiku pasti akan dibawa oleh pemerintah. Tidak apa-apa. Batu bara. Desa Su ternyata punya batu bara. Batu bara. Kapan bilang desa Su punya batu bara? Batu bara ini dari mana? Apa suamiku lupa? Batu bara sisa musim dingin lalu. Setiap tahun pemerintah menjual batu bara di desa. Jumlahnya tidak banyak, harganya juga mahal, tapi setiap rumah beli sedikit untuk bertahan melewati musim dingin. Lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Kita sekarang punya uang, bisa pakai batu bara untuk merebus garam. Kenapa kalian semua? Apa salahku katakan? Batu bara tahan bakar dibanding kayu, cocok untuk merebus garam. Batu bara milik pemerintah diangkut dari daerah terpencil di barat. Yang terbaik disimpan di istana. Yang lumayan sampai ke pejabat dan orang kaya. Hanya yang jelek, yang tidak tahan bakar, dijual kepada rakyat seperti kita. Dan meskipun batu bara, tetap ada batas kuotanya. Untuk mencegah penyelundupan, desa Su tiap tahun dapat 10.000 jin batu bara. 10.000 jin. Sedikit sekali ya. Dengan kecepatan produksi garam saat ini. Kurang dari sebulan akan habis. Oh iya, tadi kamu bilang. Desa dapat alokasi batu bara. Kita bisa pergi ke setiap desa untuk beli, asalkan bayar tinggi bisa beli. Tuan, hukum melarang jual beli batu bara secara pribadi. Tidak boleh ganggu pasar resmi. Itu adalah 3 pelanggaran. Dan jual beli batu bara pribadi, tidak lebih ringan dari jual garam ilegal. Tuan, jangan ambil risiko. Kalau kita buat batu bara kualitas rendah jadi briket tahan lama. Jumlah batu bara bisa digandakan. Selain itu efisiensinya akan berpuluh-puluh kali dari batu bara berkualitas rendah. Kalau pakai briket batu bara. Begini menguapkan garam. Tambang garam bisa bertahan setahun. Lakukan saja. Apa ya? Baik, lakukan saja. Aku akan pergi ke kantor pemerintahan kota dan beli semua batu bara yang dialokasikan ke desa Su tahun ini. Kalian juga pergi ke desa dan beritahu semua penduduk bahwa jika ada batu bara lama, bawa semua ke rumah kita. Aku mau bikin briket batu bara. Briquet à rang. Sebelumnya saya sudah ajarkan cara menghasilkan uang yang bagus, hari ini saya ajarkan yang baru. Yaitu membuat briket arang. Sayang. Kamu pergi ke kota untuk cari pandai besi terbaik buat bikin cetakan ini, saya ada keperluan. Mau pergi dengan kakak. Oh tidak perlu, kamu bantu cari tanah liat murni 10 kg, jangan campur tanah hitam atau pasir. Dan cari serbuk gergaji sama dedak padi. Baik. Suamiku. Mas, barang yang kamu minta sudah jadi. Apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Pohon uang keluarga kita di desa Su. Bisakah menghasilkan uang? Tergantung padanya. Mas. Dedak yang kamu minta. Tanah liat sudah dibawa kembali. Ya. Mas. Batu bara bagus ini, kenapa kau hancurkan? Reruntuhan batu bara sama saja dengan tanah, tidak bisa terbakar. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada kalian briket batu bara terbaik di era ini. Prinsip briket batu bara adalah menggabungkan reruntuhan batu bara menjadi bentuk yang meninggalkan jalur udara untuk pembakaran. Resepnya sebagian besar dari terak batu bara sekitar 80%. Tanah liat sebagai perekat sekitar 20%, ditambah satu bagian bekatul agar mudah terbakar. Dan juga membuat batu bara ini lebih berpori. Terakhir, campur dan aduk semuanya, padatkan, dan jemur. Ini bisa berhasil. Suami tidak tahu dari mana mendengar cara ini. Kalau berhasil itu bagus. Tertunda produksi garam, pemerintah menghukum suami. Suami sangat baik pada kami, jika dia benar-benar dihukum. Kami akan menggantikan untuknya. Abu batu bara. Masukkan ke dalam. Tanah kuning. Masukkan ke dalam. Dedak masukkan ke dalam. Sumber kehidupan masukkan ke dalam.
Tanpa kayu bakar, pabrik garam berhenti. Suami cemas sekali. Siapa yang menumbuk batu bara jadi bubuk? Bahkan menambah air. Apa ini bisa menyala? Karena ketidakmampuan kami, jika kami bisa menemukan kayu bakar. Suami tidak akan sekhawatir ini. Kalau bicara tentang kemampuan merubah yang biasa jadi luar biasa. Di zaman ini, aku bilang aku nomor 1, tak ada yang berani bilang mereka nomor 2. Barusan masih bubuk, sekarang benar-benar jadi seperti batu bara. Ada beberapa lubang seperti sarang lebah, jadi tidak heran disebut batu bara sarang lebah. Batu bara dengan tanah liat kuning lebih tahan lama saat dibakar. Dengan serbuk kayu, lebih mudah dinyalakan. Dengan lubang-lubang ini, udara lebih mudah mengalir. Kalau dibakar, jadi lebih mudah. Dengan batu bara seperti ini, masih takut tidak ada kayu untuk rebus garam? Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu begitu berilmu? Aku akan segera beli batu bara. Accus et Gérapangil semua auront un tuc galit anakuning dan bawa dedak. Wah, katanya punya istri bijaksana lebih baik daripada 1000 hektar tanah subur. Apalagi istri bijaksana seperti ini. Saya punya 2. Baginda, sesuai hari disepakati, hingga hari ini. Sushuan. Serakan 30.000 kati garam halus kepada 30.000 kati garam halus ini tugas berat. Tidak tahu apakah Sushuan menyelesaikannya. Ayo, ceklah. Siap. Hitam seperti arang tetapi memiliki lubang. Modelnya sempurna. Ukuran sama, ini bukan batu bara biasa. Benda APA ini? Sushuan. Tugas penting buat garam, tapi lalai dan bikin hal tak berguna. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Xiao. Ini bukan hal tak berguna, ini adalah batu bara sarang lebah untuk membuat garam. Apa? Batu bara? Tak mau dengar omong kosong. Kamu beritahu saja aku. Garam halis kamu janji. Tuan Xiao, garam yang kamu butuhkan sudah kusiapkan. Garam bulan ini siap, lalu bulan depan bagaimana? Kamu kan janji bulan depan garam halusnya digandakan. Sekarang yang kamu lakukan. Hubungannya dengan membuat garam? Tuan Xiao. Jangan buru-buru, aku tahu. Ini namanya asah pisau, kerja jadi cepat, buat arang ini untuk garam lebih baik. Omong kosong, apa hubungannya membuat garam dan membuat arang? Kamu tidak tahu ya, demi memproduksi garam, kayu-kayu di desa kami sudah habis ditebang. Pohon di luar desa semua di bawah pengawasan pemerintah, dipersembahkan ke pengadilan. Karena tidak ada lagi pohon untuk ditebang, tidak ada kayu bakar untuk digunakan, itulah sebabnya pabrik garam kami tutup. Aku membuat briket ini untuk menggantikan kayu bakar, ternyata inilah alasannya. Pakai batu bara menggantikan kayu bakar. Lalu langsung bakar batu bara saja dong, kenapa harus dibentuk kayak gini? Pemerintah menjual kepada kita batu bara berkualitas rendah dan jumlahnya terbatas, apinya kecil dan boros. Belum sebulan sudah habis terpakai, jadi aku harus buat batu bara ini jadi tahan lama dan efisien. Batu bara sarang lebah tahan lama dan efisien. Kamu bilang batu bara ini dengan cara dipecah dan dibentuk ulang bisa menjadi lebih. Batu bara berkualitas tinggi yang tahan bakar dengan harga murah. Tidak mungkin. Belum mendengar batu bara lebih tahan bakar dengan mengubah bentuknya. Tidak heran kalian tidak percaya. Teknologi ini mendahului zaman ribuan tahun. Hari ini akan saya buktikan kepada kalian. Ini pertama kalinya saya melihat batu bara yang bisa terbakar secepat ini. Ini lebih cepat dari kayu bakar. Apinya berwarna murni, terasa gelombang panas. Tenaga apinya penuh. Lebih unggul dari batu bara kelas 1 di istana. Istana. Tuan Muda Xiao. Kamu menjual garam. Bisa masuk istana ya? Sekarang pedagang juga bisa masuk dinasti Qian? Begitu longgar pengawasannya. Saya jual garam dinasti Pengusaha Kerajaan.
menyumbang garam, mendapat penghargaan dari ratu. Berantingnya. Masak istana untuk jadi pernah ke sana. Oh begitu ya. Mungkin nanti kalau garamku jadi garam terlaris di Dakian. Aku juga punya kesempatan masuk istana untuk berterima kasih langsung pada ratu. Dia bisa membuat batu bara murah yang tahan bakar dari kualitas buruk. Bisa dipromosikan di seluruh Dakian. Tidak khawatir hangat di musim dingin, tidak kedinginan. Yang mulia sungguh bijaksana. Tambang batubara pemerintahan biayanya terlalu tinggi. Jika metode membuat batubara dari Sushuan, uang yang dihemat bisa menguntungkan seluruh rakyat. Saya ingin berbisnis denganmu. Batu bara yang saya bersedia bayar 2 kali. Saya ingin membelinya semua. Beli batu bara. Tidak, kenapa kamu beli batu bara saya? Kamu mulai jual batu bara lagi. Tuan Su mungkin belum tahu. Bisnis keluarga Xiao tersebar di berbagai industri. Batu bara juga usaha utama. Briket arang kamu ini bisa dibilang benda ajaib. Kamu perluas produksinya. Saya bersedia membayar 2 kali untuk membeli semuanya. Ini tidak bisa. Tuan Su, jika tidak puas dengan harganya, saya masih bisa menambahnya. Bukan masalah harga. Karena tidak ada kayu bakar, saya membuat batu bara untuk garam. Kalau batu bara kamu ambil, apa yang akan saya gunakan untuk memasak? Lanjutkan pakai kayu bakar. Di luar dasa Sujiao, tempat Daikpeng istana jadi hutan kayu persembahan. Semua sudah kuberikan. Bukan. Ini. Kayu di luar sini. Diatur oleh pemerintah. Jangan bercanda, kalau aku tebang pohon-pohon itu, pasti tebang aku. Ah, tidak mungkin. Tuan muda keluarga punya koneksi luas. Di kalangan pemerintah, dia punya koneksi. Kalau dia memberikan, akan mendapatkan izin dari pemerintah. Iya, benar juga. Di Dakuan, dengan hukum yang begitu ketat. Kalau bisa membuat bisnis garam murni dan pembuatan batu bara begitu sukses tanpa koneksi di pemerintahan. Memang tidak mungkin. Tapi, itu juga tidak boleh. Masih tidak boleh. Kenapa? Untuk membuat briket batu bara, kita butuh batu bara. Pemerintah hanya memberi 10.000 kati setiap tahun. Aku bisa bikin 30.000 kati briket batu bara. Aku minta pemerintah wilayah mencabut pembatasan desa keluarga Su. Batu baranya yang kamu butuhkan, dan batu bara dengan harga standar. Ah. Kamu sudah jadi sehebat ini, ya? Pemerintah wilayah itu pejabat setingkat 4. Mereka mendengarkan kamu. Ada kerabat. Haha, ada kerabat, pantesan. Aku kira kamu bisa mengendalikan pejabat tingkat 4, ya. Tapi, kamu punya keluarga di istana, tetap tidak boleh. Aku sudah bantu selesaikan kayu bakar dan batu bara yang diizinkan pemerintah. Kenapa masih tidak bisa? Menjual batu bara itu melanggar hukum Dakian. Meski pejabat tingkat 4 tidak bisa melindungiku, jika ketahuan istana, aku tetap akan dipenggal. Jangan khawatir, tidak akan. Pasti tidak. Jangan-jangan kamu bisa mengusahakan untukku. Tambang batu baranya izin kekaisaran, kan? Tak ada yang tak bisa di dunia ini. Asal ada niat, semuanya bisa terwujud. Astaga. Dikelola pemerintah dengan izin kekaisaran. Itu harus mendapat perintah langsung dari permaisuri. Jangan-jangan permaisuri mendengarkanmu atau dia saudaramu ya? Tapi kita kenal beberapa orang di sekitar permaisuri bisa bisikan sesuatu di telinganya. Mendapatkan izin khusus dari kekaisaran bukanlah masalah. Benar, lagi pula ini adalah hal yang menguntungkan negara dan rakyat permaisuri pasti akan setuju. Orang hebat, Tuan Xiao, Anda orang penting bagi saya. Kamu perlu memastikan istana tidak menghukumi saya akan produksi batu bara. Jangan khawatir, produksi batu bara sepuas. Saya jamin, 3 hari lagi titah kekaisaran sampai ke desa Su. Pedagang terkaya di Dakian. 3 hari, cepat sekali ya. Tidak disangka, Ratu bisa mendengarkan seorang pedagang sepertimu. Tak disangka, pengaruhmu sudah begitu besar. Tuan Xiao, saya Sushuan janji pada Anda, tenang saja, meskipun suatu hari saya menjadi pedagang terkaya di seluruh Dakian, saya tidak akan melupakan jasa Anda. Hehe, Tuan Xiao, hari ini jangan pergi. Tetaplah di sini. Yuk, makan sedikit saja. Tak perlu,
Kalau tepat waktu menyediakan garam dan batu bara sudah cukup. Balasan terbesar. Bukan, Tuan Xiao, Sombong. bukan, hanya ingin berjabat tangan. Kenapa marah besar? Siapapun. Tidak apa-apa. Anggap saja Tuan Su terlalu bersemangat, lupa aturannya. Lihat otakku ini. Di zaman kuno tanpa jabat tangan. Pasti Tuan Xiao merasa dua pria salaman. Tidak pantas. Ah, maaf sekali. Tapi ngomong-ngomong, Tuan Xiao, Anda memang dari keluarga kaya ya? Tidak pernah kerja kasar, tangan Anda lembut. Seperti tangan perempuan. Kamu masih belum berhenti bicara. ITU, lupakan. Tuan Su, urusan bata bara sudah diputuskan, kami tidak akan mengganggu lebih lama. Tuan Su, saya pamit. Ketika desa Su menghasilkan batu bara pertama, saya datang sendiri untuk mengambilnya. Selamat jalan. Boss. Bawa minuman. Bos. Sepertinya dia mabuk dan membuat keributan di restoran. Kamu lanjut kerja dulu. Saya akan lihat-lihat. Aduh. Ini bukan Tuan Muda Shen dari keluarga Shen? Kenapa Anda jadi berantakan begini? Kamu kenal saya. Keluarga Shen Anda kan salah satu yang terkaya di kota Tangzhou. Saya buka restoran, pasti kenal orang lain. Apalagi gak kenal Anda. Keluarga kaya Tangzhou. Keluarga Shen sudah tidak ada Sudah tidak ada lagi. Tuan Shen, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Ini semua salah Sushian. Tidak tahu dia dapat keberuntungan apa. Sampai bisa bikin pejabat membelanya. Menyuruhku menggantikannya jadi tentara. Tentara ya? Sekarang kan di mana-mana perang. Tentara ke medan perang. Itu artinya? Tak ada hidup-hidup lagi? Iya kan? Makanya aku nggak pergi. Tapi biayanya bikin bangkrut. Jual tanah dan rumah leluhur untuk bisa bertahan. Tapi nyawa selamat. Sekarang jadi miskin. Hei Tuan Shen. Jangan putus asa. Pak Tua Shen itu dulu adalah pahlawan besar. Keluarga Shen kamu punya dasar yang kuat. Masih ada harapan. Bisa bangkit kembali. Tidak ada harapan sama sekali. Wanita yang paling kucintai lari dengan orang lain. Satu wanita saja aku tidak bisa pertahankan. Bagaimana aku bisa menghidupkan keluarga? Semuanya salah Su Xian itu. Cepat atau lambat. Aku akan membereskan dia. Aneh juga ya, Su Xian si miskin ini. Memang beruntung sekali. Lapor pemerintah dia jual garam ilegal. Bukan hanya mereka tidak menghukumnya. Aku terkena pukulan 20 kali. Kesel ini membuatku hampir meledak. Bastian. Kamu juga punya dendam dengan Su Xuan. Jadi, bagaimana kalau kita bekerja sama melawannya? Tuan Shen, mendengarnya seperti itu. Aku punya. Cara untuk menghadapinya. Coba ceritakan caranya. Aku rela bayar apapun asal bisa hadapin dia. Karaku ini. Lebih puas daripada cuma kalahin dia. Dia jual garam ilegal. Dia kan punya uang banyak. Kita ambil saja uangnya. Dia dapat berapa kita ambil, buat desa dia jadi kantong uang kita. Bukankah ini lebih memuaskan daripada membunuhnya? Ide ini bagus, saya. Tapi bagaimana cara merampoknya? Di siang bolong kita merampok dia. Jika dia melaporkan kepada polisi, kita akan masuk penjara. Hal seperti ini? Bagaimana bisa kita sendiri yang melakukannya? Aduh, Bos Chai, sebenarnya kamu pikir bagaimana? Cepat katakanlah ini. Saya kenal bandit di luar kota Tangzhou. Di satu bukit. Dia dijuluki Tian Wai Tian. Saudara ada ratusan.
Berani melawan dinas kota Tangzhou. Orang ini aku tahu. Beberapa kali Bupati Tangzhou mengirim pasukan, tapi belum berhasil menguasai gunungnya. Orang ini memang karakternya keras. Ja, Tuan Xu. Kamu tahu, aku menjalankan restoran. Sering didatangi petugas. Aku tidak bisa tampil menonjol. Begini, Akan menulis surat kepada Bos Xian Wei Xian. bawa mereka ke desa Su. Kulikla Xu Xuan. Setelah berhasil, Bagaimana kalau kita bagi hasil 20 bis 80? Akhirnya giliran Su Xuan sial. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah uang yang kita peroleh dari membuat garam dan batu bara sebulan ini. Tebak ada berapa? Tidak tahu. 10.000 tael penuh. Wow, Sekarang, di seluruh kota Tangzhou, semua ban menyimpan uang kita. Saya sekarang adalah orang terkaya di Tangzhou, dan kalian semua adalah istri saya. awalnya suamiku suka bermain di tempat hiburan dan malas, tidak menyangka setelah kamu berubah. Kamu begitu berbakat. Bos besar, di depan adalah rumah Su Xian. Su Xian dulu memang bajingan. Tapi sekarang sudah berubah, kita tidak usah bahas itu lagi. Sekarang kita punya uang, saya tidak bisa biarkan kalian tetap tinggal di rumah bocor ini. Besok kita pergi ke kota Tangzhou. Beli rumah. Pergi ke kota Tangzhou untuk beli rumah. Aku tidak pernah berpikir bisa tinggal di rumah kota Tangzhou. Iya, kota Tangzhou itu tempat untuk orang-orang kaya. Sayang, kita bisa pergi ke sana? Dengan Silver Notice ini, kita akan jadi orang terkaya di kota Tangzhou. Keluarlah Su, teman lamamu datang menemuimu. Kenapa suaranya terdengar begitu familiar? Saillant. Aku melihat orang ini di selebaran buronan pemerintah. Bandit dari Tian Wai Tian. Suamiku, aku dengar tentang orang ini. Pembunuhan, pembakaran, semua kejahatan sudah dilakukan. Jangan-jangan kali ini dia datang untuk merampok desa Su? Shen Fang balas dendam padaku. Membawa bandit untuk menghancurkan keluargaku. Sudahlah, buang duit bisa hindari bencana. Kepala bandit Tian Wai Tian. Berkunjung ke rumah sederhana ini, maafkan tidak menyambut. Sedikit tanda hormat, silakan diterima. Hai. 1200. Kelihatannya, Tuan Shen tidak salah. Kamu, Xu Xuan, benar-benar kaya sekarang. aku sudah berjalan bermil-mil. Mengajak banyak orang untuk mendukungmu di kampung Sujiacun. Beri uang sedikit begini seperti memberi pengemis. Haha, mana mungkin. Dengan nama besar Anda, 10 kali lipat ini juga tidak cukup. Ini cuma sedikit hadiah pertemuan dariku. Ini ungkapan tulusku. Silakan diterima. 10.000. Tanganmu cukup dermawan ya. Hahaha. Tapi, Tuan Shen bilang, kamu setidaknya punya 100.000. Saya. Kepala besar, bohong. Aku hanya punya tambang garam kecil, mana punya uang sebanyak itu. Dia hanya menipu Anda. Aku bohong, Pu. Sebulan ini mengawasi kamu. Memulai tambang garam dan tambang batu bara, dua industri menguntungkan di Dakian semuanya kamu kuasai. Uang seperti air mengalir masuk ke dalam kantongmu. 10.000 tael, itu terlalu sedikit. berani kamu menipuku? Hei, potong lidahnya. Kalian semua. Siang bolong menerobos rumah orang, tidak takut hukum, berani sentuh suamiku. Aku akan lapor ke pihak. Hah, lapor? Silakan lapor. Apa aku harus takut kalau kau lapor?
Pemerintah sudah 10 tahun membasmi perompak, tapi pasukanku malah semakin kuat. Kalau pihak pemerintah berani datang, akan ku habisi semua mereka. Benar bos, hampir lupa mau kasih tahu. Desa keluarga Su ini tidak biasa. Bukan hanya Su Xuan yang punya uang. masih desa para janda. Desa para janda apa? Hahaha, semua pria di desa ini direkrut untuk perang dan banyak yang mati. Yang tersisa adalah para janda muda yang cantik dan menarik. Hahaha. Dua gadis ini dulunya janda, kemudian dinikahi oleh Su Xuan. Hahaha, tidak masalah. Aku seperti tetua Mengde, suka wanita yang sudah menikah. Hahaha, tidak perlu ajari, sudah pintar sendiri. Pemimpin, jangan lupa tujuan Anda turun gunung kali ini. Datang untuk cari uang, jangan sampai perempuan mengganggu urusan, ya. Cari uang kenapa? Nggak boleh cari perempuan? Hari ini, uang saya mau. Perempuan juga saya mau. Hahaha. Hahaha. Tian Wai Tian, pikirkan baik-baik. Sentuh istriku, satu jari saja. Satuyari. Aku tidak akan biarkan kamu mengambil perak. Berani kamu mengancamku. Tapi aku kasih tahu. Hari ini, perak aku mau. Gadis kecil pun aku mau. Bos besar. Menurutku, Su Xian tak tahu diri. Kenapa tidak langsung bunuh saja dia? Rampok uang perak lalu bawa para janda ini kembali ke gunung. Bukankah itu menguntungkan? Sebenarnya, hari ini saya tidak ingin membunuh. Tapi kamu ngotot mencari masalah. Orang-orang. Serang. Ah, saya lihat siapa yang... Jangan ada yang bergerak. Tian Wai Tian, saudaramu yang berjumlah ratusan perlu uang untuk biaya hidup. Mereka juga butuh uang untuk merekrut. Tujuanmu turun gunung. Bukankah untuk uang? Dengan uang, wanita manapun bisa kamu beli. Tapi jika hari ini kamu berani menyentuh wanita di desa Su, Aku akan membakar siwa uang ini. kita berdua akan berakhir buruk, tak ada yang diuntungkan. Jangan dengarkan dia bos. Saya kenal Su Xian, dia sangat seraka. Dia tidak akan membakar uang ini. Baiklah Shen Fang. Kamu bilang aku tidak berani, ya? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Jangan bakar, aku setuju denganmu. Ingin melindungi wanita di desamu, ya? Baiklah, Aku setuju denganmu. Tidak akan mengganggu mereka. Tapi, semua uangmu harus diberikan padaku. Anggap saja menukarkan uang dengan keselamatan. uangnya bisa kuberikan padamu. Kenapa harus percaya padamu? Karena aku, nama besar dari Tian Wai Tian. Sekali omong, pasti akan ditepati. Datangkan uangnya. Akan kurlakan desa kalian, desa Sujia. Suamiku, uang jangan diberikan padanya. Ini uang hasil kerja kami. Desa Sujia mengandalkan uang untuk makan. Benar itu, suamiku. Para bandit itu tak bisa dipercaya. Sekarang tiket perak ada di tanganmu, itu adalah jimat kita tapi jika memberikannya padanya. Biarkan dia memperlakukan kita semaunya. Bukankah hanya tiket perak? Aku bisa memberikannya semua padanya. Harta benda memang dari luar. Terlebih lagi, aku Su Xuan memiliki bakat luar biasa. Bulan ini bisa mendapatkan 100.000. Bulan depan dapat 200.000. 200.000. Kamu bisa dapat sebanyak itu. Apa susahnya? Tunggu sampai garam dan tambangku memonopoli pasar besar. Saat itu mungkin sehari bisa dapat 10.000 uang perak. Kepala besar. Aku lihat kamu luar biasa, jadi. Mau aja kamu bisnis. Bisnis. Hahaha di Tianxiang. Semuanya kami ambil dengan paksa. Belum pernah bayar. Memangnya kita punya bisnis apa? Mulai sekarang. Pemimpinnya, pakai garam di markasmu gratis, dan pakai batu bara gratis, semua tanggungan saya. Dan setiap bulan, saya akan beri kamu 10.000 uang kertas. 10.000 setiap bulan. Benarkah ada hal sebaik itu? Betul, tapi kamu harus jamin keselamatan desa keluarga Su saya.
tidak diserang perampok lain. Tidak masalah. Aku akan kembali dan memberitahu para pemimpin masing-masing kelompok. Pastikan tidak ada yang berani mengganggu kalian, desa keluarga Su. Tapi, Kamu harus tepati janjimu ya. Bukan pemimpin besar. Saat kita datang, kita sepakat membunuh, merampok harta dan wanita. Kenapa kamu berubah pikiran? Kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Ku. Janji keuntungannya hanya 10.000 tael. tapi dia Yanyi 100.000 setiap bulan. Saya terima tawaran itu. Bos besar. Ada satu lagi hal. Semoga Anda berkenan. Orang ini punya niat buruk terhadap desa kami. Jika hari ini biarkan dia pergi. Besok dia akan datang lagi dengan gerombolan rampok untuk menyerang. Bos besar, ingatlah bahwa desa kami sekarang adalah sumber uang Anda. Jadi menurut saya, orang ini hari ini tidak bisa dilepaskan, harus segera dihukum. Ada benarnya juga. Biarkan dia. Rasanya dia akan merusak urusan besar mendapatkan uang di desa Su. Kepala besar. Direkomendasikan oleh Tuan Chai. Kita kan teman. Siapa yang mau berteman dengan orang seperti kamu? Karena Tuan Chai saya tidak akan membunuhmu. Tapi juga tidak bisa bikin masalah besar di desa Su. Mengganggu Sushuan cari uang. Itu menghalangi jalan rezekiku. Hei, orang-orang, bawa dia kembali, ikat di gerbang gunung buat jaga rumah. Ketua O. Ketua, ampun. Ketua, sungguh berani sekali. Hapus bajingan ini, lalu kita cari uang. Xuan. Kamu harus menepati janjimu, kita dari Tian Watin. Bukan orang baik-baik. HMPH, bulan depan aku akan datang. Jika tidak melihat uang atau kamu sudah lapor polisi, aku akan membakar desa Suijia jadi rata. Tuan besar tenang saja. Pria sejati tidak menarik kembali kata. Aku Sushuan, pasti menepati. Hahaha, ayo pulang ke gunung. Selamat jalan. Sayang. Kenapa setuju dengan syarat seperti itu? 10 juta per bulan, uang hasil kerja keras kita. Iya, sayang. Calo auront l'intahu, mereka pasti mogok. Akhir bulan, kalau tidak ada uang, para bandit itu pasti tidak akan membiarkan kita. Pemerintah tanpa uang dan batu bara, mereka tidak akan membiarkan kita. Istri-istri, kalian jangan khawatir, saya hanya menipu mereka. Mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan sepeser lagi dari saya, tetapi juga uang yang mereka ambil hari ini akan dikembalikan kepada kita. Jadi, sayang menipu mereka, ini taktik. Betul, asalkan kita bisa aman selama sebulan ini, saya bisa memikirkan cara untuk melawan mereka. Aku tahu, suamiku, kamu ingin melapor ke pejabat agar pemerintah mengirim pasukan melindungi kita dari bandit. Tidak akan mendekati lagi. Melapor ke pejabat tidak bisa. Pemerintah tidak akan selalu mengirim pasukan untuk melindungi desa Su. Begitu pasukan pergi, bandit akan datang lagi. Jadi, jika ingin desa Su tidak lagi diintimidasi, kita harus mempersenjatai diri kita sendiri. Mempersenjatai diri kita sendiri, tapi perang urusan pria. Di desa Su kita semuanya wanita, bagaimana bisa menang? Benar, suamiku. Kalian biarkan kami wanita buat arang dan garam itu oke. Tapi urusan perang ini, kami wanita. Mungkin senjata tak bisa angkat. Bapak-bapak, kalian takkan berpikir kalau saya bilang perang. Artinya kalian pegang pedang. Lawan bandit langsung, kan? Perang berarti berjuang sekuat tenaga? Kalau tidak begitu, lalu bagaimana? Aku ingin wanita di desa Su kita dipersenjatai, tapi bukan lagi dengan pisau dan pedang. Tidak pakai pisau dan pedang. Mereka akan pakai busur dan panah. Tapi senjata busur dan panah itu berat, kita lebih sulit membawanya. Busur dan panah sudah ketinggalan zaman. Senjata untuk kalian. Ringan, praktis, dan daya hancurnya hebat. Bahkan sebelum musuh mendekat, bisa menebas kepala dari jarak 100 meter. Sayang. Mana ada senjata seperti ini? Saya sudah besar, belum pernah dengar senjata dakian seperti ini. Kamu memang belum pernah dengar. Karena dakian tidak punya. Tapi sebentar lagi, dakian akan punya. Ayo, saya masuk dan menggambarnya untuk kalian. Sayang. Benda ini mirip busur tapi bukan. Tampak seperti kayu yang dipahat. Ini tidak memiliki mata tajam.
Juga tidak ada duri kalau benda ini disebut senjata. Bagaimana cara membunuh musuh? Ini disebut senapan. Senapan. Jangan bohongi kami. Kami tidak banyak belajar. Tahu senapan seharusnya ada ujungnya. Badan senapan lurus dan halus, tidak seperti gambar ini. Kamu bilang itu senjata dingin. Sedangkan milikku senjata panas. Senjata dingin butuh jarak dekat untuk membunuh. Sedangkan senjata panas milikku bisa bunuh musuh dari jarak ratusan meter. Zen, cari pengrajin terbaik. Bantu aku buat 100 senjata api. Aku pasti akan menjadikan para wanita di desa Su sebagai yang paling garang dan kejam. Senjata paling kuat. Sayang. Senjatamu ini, kenapa tampak aneh? Pas di tangan sih pas, tapi ini gimana? Cara memerangi musuhnya. Istriku, kau hati-hati ya. Posisi jari tanganmu itu kunci menyerang musuh, jangan bersemangat dulu. Di sini, jangan. Sayang, nggak apa-apa kan? Nggak sengaja, kamu nggak terluka kan? Nggak apa-apa. Untung aku menghindar cepat. Senjata ini cara membunuhnya aneh banget. Kalau perampok datang, beneran bisa bunuh 3 orang perampok nggak? Zen, King, kalian belum terbiasa senjata ini. Hari ini aku ajari cara pakainya. HM. Pertama, pegang senjata dengan stabil. Lalu bidik musuh yang ingin ditembak, akhirnya. Tarik pelatuknya. Wah. Eba sekali. Sayang, aku coba. Ayo, aku ajarin kamu. Mari coba. 3 titik lurus, ya. 3-1. Tembak. Kena. Sayang. Senjata ini tampak biasa, tapi daya rusaknya sangat besar. Ada perampok. Sudah berantakan. Bukan cuma berantakan. Bisa membuat orang hancur berkeping-keping, kena orang langsung pecah jadi serpihan. Suami ajari aku, hari ini akan ajari kalian. Kemudian pada saat itu, 2 ajar 4, 4 ajar 8. Ini tak butuh waktu 1 bulan, wanita desa kita semua bisa menggunakan senjata. Nanti, berapa banyak bandit yang dibawa Tian Wai Tian? Kita akan membasmi mereka semua. Kini bangsa selatan mendesak langkah demi langkah. Penduduk kota Jingzhou memanfaatkan desain Sushuan. Feitian Xianrengkuang kabar tapi kota Jingzhou jatuh ke tangan suku Nanman. 10.000 Nanman, terus bergerak ke utara. Kota berikutnya akan jatuh. Adalah Tangzhou. Jika Tangzhou jatuh, batas selatan Daqian akan terbuka lebar. Daqian dalam bahaya besar. Sejak aku naik tahta, bukan hanya tidak dapat membuat rakyat Daqian hidup makmur dan damai. Mau perang tak berhenti. Negara lima dan miskin. Aku sebagai kaisar tidak menjalankan tugas dengan Yang mulia, jangan berkata demikian, Anda turun ke rakyat untuk memahami keadaan mereka, itu adalah kepemimpinan penuh kasih. Jangan bercanda seperti itu. Sudahlah, hari ini akan ke rumah Sushian lagi sekali. Lihatlah cara dia membuat batu bara dan garam. Masih ada kesulitan? Setelah ini selesai, aku akan ke Kerkin pasukan dari seluruh di garis depan Tangzhou, berperang 3 kali dengan suku selatan. Baik. Suara itu, seperti guru menggeleg, sepertinya dari arah rumah Sushuan. Pasti ada yang terjadi. Cepat, kita lihat. Suamiku berhasil mengenai target. Hebat sekali ya. Kalian berdua setara dengan pelatih. Nanti setelah senapan ini selesai dibuat, kalian berdua yang akan mengajarkan para wanita di desa. Tuan Xiao, kenapa kamu ada di sini? Silakan masuk. Apa ini? Terlihat biasa tapi suaranya seperti petir. Memecahkan benda dari jarak puluhan meter. Hebat sekali. Ini disebut senapan. Beberapa hari lalu, perampok serang desa. Saya membuat senjata. Senjata ini bisa membunuh musuh dari jarak 100 meter. Saat perampok kembali, saya pastikan mereka tidak akan kembali. Ini senjata negara. Senjata negara, ya. Akhirnya kita bisa selamatkan dinasti Qian. Maksudmu, Tuan Xiao? Aku hanya membuat 2 senapan ini untuk mempersenjatai desa Su. Apa hubungannya dengan dinasti Qian?
Dinasti Qian bertempur sengit dengan suku selatan. Situasi di medan perang tidak menguntungkan bagi dinasti Qian. Benar, setelah suku selatan merebut kota Jingzhou, mereka mengumpulkan 100.000 pasukan. Diperkirakan sebulan lagi akan menyerang kota Tangzhou. Mereka berniat membuka pintu selatan dinasti Qian. Dengan kekuatan militer dinasti Qian, Tangzhou hanya bisa bertahan maksimal 6 bulan. Sekarang dinasti Qian kita benar-benar berada di saat hidup atau mati. Tuan Xiao. Jangan bilang kamu mau aku mempersenjatai pasukan Dakian dengan senapan. Untuk melawan pasukan musuh selatan? Benar, di medan perang pasukan Dacian kita selalu kalah dari pasukan musuh selatan. Karena pasukan mereka mengenakan baju zirah rotan, busur, panah, dan pedang kita tidak bisa menembusnya. Tapi kalau pasukan Dakian kita di Persenjatai dengan senapan Tuan Xu. 100 langkah sebelum musuh mendekat, kita bisa menembus zirah rotan dan menghabisinya. Bagaimana Dakian tidak bisa menang? Cerdas sekali. Tuan Xiao benar-benar seorang pengusaha, bisa menemukan cara menghasilkan uang dari apa saja. Ini ide bagus sekali. Nanti setelah saya mendirikan pabrik senapan, semua senapan yang diproduksi akan dijual ke kerajaan Daha Besar. Kerajaan Daha Besar masih punya pasukan sekitar 100.000 orang. Kalau satu senapan dijual 10 tael perak, itu juga bisa jadi gunung perak. Daha sudah sampai di saat yang sangat kritis, dan kamu masih mau buat gunung perak dengan senapan. Apa kamu ingin menguras kas kerajaan Daha? Bukan begitu, Tuan Xiao, ada apa denganmu? Saya ini pedagang dan kamu juga pedagang. Bukankah pedagang utamanya mencari untung? Tambang garam dan batu bara milikmu sudah hampir menguras setengah isi kas Daha. Kini Daha jadi semakin miskin dan lima. Kamu tahu berapa banyak korban bencana yang menunggu bantuan dari kerajaan? Kalau semua perak dan uang diberikan padamu, tahu tidak berapa banyak korban kelaparan di Dakian? Bukan kamu, Tuan Xiao, kenapa begitu emosional? Kamu hanya seorang pedagang, tapi banyak banget yang kamu pikirkan. Mereka yang ngerti kamu tahu meski rendah, tetap memikirkan negara. Yang tidak tahu, mungkin akan mengira kamu adalah Kaisar Dakian, selalu memikirkan negara dan rakyat. Kemajuan atau kejadian Dakian, tanggung jawab setiap orang, baik kaisar maupun pedagang, sama-sama punya kewajiban melindungi keamanan. Aduh, Tuan Xiao, oke. Sebenarnya bukan soal uang, tapi biaya pembuatan senapan ini benar-benar terlalu tinggi. Atas nama pribadi saya. Sumbangkan 10.000 unit. 10.000 unit. Bagus, dengan 10.000 senapan ini, orang asing tidak akan berani mendekati kota Tangzhou. Baginda. Perbuatan Sushuan adalah jasa besar bagi Dakian. Menurut hukum Dakian, dia seharusnya diangkat jadi pejabat. Baik, 10.000 senapan saja. Tuan Muda Su, 9 lagi, pihak istana akan datang mengambil 10.000 senapan. Saat itu, kamu juga akan menerima dekret dari Permaisuri, kamu Sushian. Dinaikkan pangkatnya, pejabat tingkat 4 di Departemen Militer Istana. Pejabat tingkat 4 istana. Tuan Muda Xiao, sedang bercanda, ya? Siapa tidak tahu dinasti Qian bisa menjadi pejabat melalui ujian nasional? Saya hanya memproduksi garam dan batu bara. Membuat senjata, bagaimana jadi pejabat tanpa ujian nasional? Kata Tuan Muda saya, kalau kamu bisa jadi pejabat. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Xiao itu? Bukankah kalian sudah bilang sendiri? Pedagang dari dinasti Qian, menjual garam dan batu bara, sekarang malah jual senjata di sini. Tuan. Saya lihat Tuan Muda Xiao dada sedikit terangkat dan ada lubang di telinga. Nampaknya lebih mirip seorang wanita. Ya, suamiku. Laki-laki biasanya punya jakun, tapi lihat Tuan Xiao ini. Lehernya putih dan rata. Seperti perempuan sekali. Perempuan. Sushuan berani sekali. Yangan kurang ayah. Penguasa kekaisaran, Ratu. Cepat berlutut. Ratu. Ah. Tidak berlu-berlutu. Sekarang kamu jadi pejabat penting kerajaan. Aku menunggu senjata api kamu untuk membantuku mengalahkan bangsa selatan dan menyatukan dunia. Aku akan mengangkat kamu menjadi pejabat tertinggi. Di dalam dinasti Qian, kamu akan berada tepat di bawahku, di atas ribuan orang. Tak disangka baru sebulan lebih di dinasti Qian, aku akan menjadi pejabat tertinggi. Menteri Sushuan menerima perintah.